dipaksa oleh orang tua saya untuk menjadi pegawai negeri. Karena pekerjaan itu saya nggak cocok, saya nggak suka. Akhirnya saya kabur dari rumah. Saya pulang ke rumah bude saya tanpa kabar ke orang tua saya. Dapat dari 5 bulan itu ayah saya meninggal dunia. Orang tua saya lihat pengen saya kerja jadi pakai seragam, jadi orang mapan, tempat kerjanya di ber-AC. Orang saya pengennya gitu, Mas. Tapi saya punya punya keyakinan. Saya tuh pengen jadi pengusaha. Saya pengen usaha. Saya pengen kerja itu nggak dibatasi. Waktu itu saya nyadar, Mas, kalau saya itu salah. Dan orang tua saya juga memaksakan kehendaknya itu untuk saya bekerja sebagai pegawai negeri, hidup di tempat yang enak, tapi saya nggak cocok dengan alam pekerjaan itu. Saya nggak cocok sama sekali dengan definisi saya sejatinya diri saya itu nggak cocok saya. Ya, akhirnya saya kabur. Pulang-pulang orang tua saya marah dengan semarah-marahnya, dengan sakit hatinya. Ya saya nyadar kalau yang saya lakukan itu salah, yang saya anukan itu salah. Tapi gimana lagi, wong saya punya prinsip, saya itu suatu saat pasti bisa sukses. Dengan cara saya sendiri, dengan ilmu yang disekolahkan orang tua saya sendiri, saya insya Allah bisa jadi orang yang berguna. Karena bapak saya pernah berpesan, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna. Gak ada orang baik, walaupun dia kaya, kalau dia tidak berguna, gak ada gunanya. Dia jauh lebih baik dari orang biasa. Itu kalau saya. Tapi saya syukuri, karena ini udah jalan Tuhan untuk saya. Saya bahagia, saya senang, istri saya tercukupi, anak istri saya tercukupi, udah alhamdulillah buat saya. Waktu rugi itu ya, saya belanja 11 ekor itu, Mas. Kok murah, saya bilang gitu. 11 ekor, itu mati 5, Mas. Terus mati 5, ada yang jual rugi, ada yang dijual rugi, terus ada yang dipotong paksa. Almarhum bapak saya itu pelihara sapi 11 ekor, Mas, sendirian, Mas. Bahkan di belakang rumah saya itu ada kuburan sapi, kalau nggak salah itu ada 17 ekor, Mas. Di kandang saya itu. Sapi ada 17 ekor di belakang rumah yang dimakamkan di kandang itu. Yes, jatuh bangunnya itu wis luar biasa, Mas. Waktu itu saya nggak habis pikir kalau bisa mengalami seperti itu. Di usia yang sangat muda saya bisa jatuh, bahkan ya terhina kayak gitu itu, Mas. Sanak saudara saya menghina, anak kecil masih muda pikirannya masih gini masih gitu. Ada aja orang yang selalu ngomong kayak gitu itu. Tapi saya positif, bismillah. Yang penting saya nggak pernah membohongin orang, yang penting saya jujur, sabar, yakin, ikhlas, insya Allah rezeki pasti akan mengalir. Perkenalkan, nama saya Yusuf Baihaqi, beralamat di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, RT 4 RW 5. Saya seorang trader sapi. Saya mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak. Saya berusia 24 tahun, kelahiran Tangerang, 27 Juli 1998. Saya lulusan Senakma, SMK Wiyata Bakti Sengkaling, Sekolah Peternakan Menengah Atas. Saya pernah menggeluti usaha pakan. Dan usaha pakan itu saya bangkrut. Akhirnya saya nyoba berjualan kambing. Akhirnya juga bangkrut juga. Tapi karena saya punya basic di sapi, alhamdulillah sekarang saya bisa maju, bisa seperti ini hari ini, alhamdulillah. Karena ketemuan saya pernah menjalani berbagai bisnis yang pernah gagal, dan saya selalu mencoba bisnis itu. Saya tuh tertarik channel Dunia Sapi ini karena satu, memberi edukasi, memberitahu peternak tentang harga, tentang apa itu. Alhamdulillah terbantu sekali peternak karena adanya channel Dunia Sapi ini. Ya alhamdulillah, jangan sampai peternak rugi, terus tahu harga, tahu pemeliharaan, kesehatan. Saya luar biasa sekali, Mas, dengan channel Dunia Sapi ini. Pembelanjaan orang tuh tahu, terus ini harga sapi ini segini, pasar keadaannya lagi segini, terus pasar keadaan ini tahu semua. Karena alhamdulillah channel Dunia Sapi tadi bisa membantu mengedukasi peternak-peternak untuk berhati-hati, untuk tidak gegabah dalam belanja, dalam apa itu. Alhamdulillah menurut saya. Hidup yang bermanfaat buat saya itu ya hidup yang bisa saya memberi peluang ke orang, memberi pekerjaan, memberi ilmu. Kalau ada teman-teman yang kesusahan, saya bisa membantu, memberi solusi. Itu hidup yang bermanfaat buat saya. Percuma saya sekarang banyak uang, banyak peluang, banyak tapi saya nggak bermanfaat buat orang lain, percuma buat saya. Saya nggak mau jadi orang kayak gitu. Karena pesan orang tua saya, ayah saya terutama, ngomong sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna.
nggak ada. Percuma orang itu kaya tapi pelit, nggak ada gunanya. Mending kita kaya ilmu, kita bisa memberi. Itu kalau buat saya. Dan terus apa yang keluhan orang tetangga ini ada yang perlu, kita bisa memecahkan masalahnya, itu sudah alhamdulillah buat saya. Ada seumpama ada orang ini pekerjaan, saya pernah dengar itu teman saya ngomong gini, jadi orang itu orangnya dikenal, bukan jadi orang yang terkenal. Kalau kita dikenal, maka kita akan mempunyai rezeki yang banyak daripada kita jadi orang terkenal. Karena orang dikenal itu pasti akan dikenang di hati. Ada apa-apa, oh itu. Ada apa-apa, oh itu. Dia bisa memberi solusi, memecahkan. Itu kalau menurut saya dalam hidup itu yang bermanfaat buat orang lain, setidaknya kita bisa meringankan beban orang lain, itu udah alhamdulillah. Kalau dari hasil, alhamdulillah saya bisa beli tanah, bisa benerin rumah, nambah aset lah dikit-dikit, walaupun nggak banyak, yang penting adalah apa namanya, rupanya itu ada, bentuk materialnya itu ada, nggak perlu saya punya tabungan banyak, yang penting aset. Karena pesan orang tua saya juga gitu, kita nggak perlu banyak, yang penting aset kita itu banyak, karena aset itu nanti berkembang. Kalau kita nggak punya aset, ya susah apa-apa kan. Seperti aset itu properti, tanah, rumah, alhamdulillah rumah ada, ya nggak sombong, ada 2, terus pekarangan ya ada, alhamdulillah lah, yang penting ada cukup, dan itu berbentuk aset yang suatu saat harganya bisa meningkat. Itu kerja saya selama saya ini trading. Saya sebagai trader sapi, dan saya selalu mencari sapi di daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Nah, karena apa? Karena harga sapi di daerah timur itu masih lumayan murah menurut saya, karena banyak breeding. Nah, jadi itu di sini itu tempatnya bakalan, makanya saya lari ke sini untuk mencari bakalan buat memenuhi permintaan dari konsumen saya. Saya mencari sapi itu sampai dari petani, bahkan pasar, bahkan hutan pun pernah saya mencari sapi itu ke sana. Karena saya itu cari yang termurah dan termurah, biar konsumen saya itu percaya, konsumen saya itu puas, bangga, mempunyai peluncur, mempunyai panah seperti saya, sniper seperti saya ini. Itu segala usaha saya lakukan intinya untuk memenuhi konsumen saya biar puas. Alasan saya memilih usaha sapi ini ya karena saya satu, latar pendidikan saya lulusan Senakmas, sekolah peternakan menengah atas. Nomor 2, saya tidak ingin kerja itu dikekang, dikasih timer, dikasih waktu, itu saya tidak suka. Karena apa? Saya tuh pengen leluasa menentukan jam kerja saya sendiri, karena selagi ini berkah, barokah, halal, apapun saya lakukan gitu, asalkan dalam jangkauan masih dalam dunia peternakan sapi ini. Kayak seperti yang dulu diinginkan orang tua saya, seperti saya menjadi ASN, ya mohon maaf karena saya satu gaptek. Nomor 2, saya nggak tanggap kalau disuruh untuk yang teknologi itu, saya kurang itu. Terus latar belakang orang tua saya juga aslinya, bapak saya itu sebagai kepala desa. Waktu itu almarhum bapak saya kepala desa, dan saya itu dijadikan sebagai contoh untuk remaja-remaja desa itu. Bahkan biar bisa menjadi peternak yang baik, yang dalam berkumpul itu saya selalu mengedukasi pemuda. Ayo peternak itu halal. Karena orang mbah-mbah saya itu menganggap sapi itu rojo koyo, gedene rojo tur koyo. Jadi bisa menyekolahkan bapak saya sama saudara-saudaranya itu semua dari sapi. Maka dari itu, apalagi saya ini tunjang dengan pendidikan yang tinggi, Senakma. Jadi saya insya Allah bisa membuktikan kalau saya itu bisa menjadi lebih baik dalam peternak, nggak seperti mbak-mbak saya dulu yang tradisional, memilih bakalan, tempat penjualan, waktu pemeliharaan, itu semuanya insya Allah bisa diagendakan. Kesulitan hari ini ya menurut saya itu ya soal pasar harga itu, karena harga sekarang naik harga sapi itu. Terus sapi itu harganya fluktuasi, naik turun, nggak bisa diprediksi. Itu yang saya bingungkan. Makanya kenapa kita beternak itu harus punya skema, harus punya recording, harus punya waktu pembelanjaan, waktu penjualan itu harus ada.
Dan banyak peternak-peternak teman-teman saya, rekan-rekan saya itu nggak memiliki itu. Akhirnya banyak kandang kolab, banyak itu. Akhirnya saya turun, saya kasih tahu waktu ini dan penjualan ini, waktu ini penjualan ini. Karena itu juga pernah saya rasakan. Waktu mahal saya beli, waktu murah saya jual. Itu pernah saya rasakan. Bahkan 1 tahun saya pelihara sapi, start harga 17, saya jualnya cuma 20 juta setahun. Pernah saya itu. Buat nutup pakan aja nggak cukup menurut saya. Cita-cita saya itu pengennya itu saya jadi trader yang terkenal, trader yang baik, yang jujur, yang amanah. Saya bisa dipercaya sama teman-teman saya, terus market saya, terus saya mempunyai mitra-mitra yang baik, mitra-mitra yang bisa diarahkan, biar apa ya, bisa bergunalah, bisa menata statement dunia peternakan ini lebih baik, lebih maju, terkendali. Itu cita-cita saya Mas selama ini. Saya nggak pengen teman-teman saya itu mengalami kerugian yang sangat besar, material dan waktu yang nggak nggak terhitung. Jangan sampai lah seperti saya. Penjualan hari ini itu mudah Mas, nggak kayak dulu sembarang itu serba online. Ada grup WA, ada Facebook, ada Instagram, YouTube. Apalagi YouTube itu berpengaruh besar. Market saya itu ada di Bogor, Cianjur, Tangerang, terus Karawang, Bandung. Wis alhamdulillah, karena itu semua tahu dari media sosial. Hari ini kita sebagai generasi milenial sangat terbantu dengan adanya online ini. Alhamdulillah lah. Yang penting kita mau berusaha dan menjaga amanah. Insya Allah banyak orang yang percaya, banyak yang meminta bantuan kita bisa berguna buat teman-teman yang mau beternak. Alhamdulillah, itu udah bersyukur kita sebagai generasi muda dan nilai value sendiri buat saya. 2020 waktu itu saya masih umur 19 tahun Mas. Saya pernah dikejar-kejar hutang sekitar 50 juta Mas. Waktu itu karena memang saya dijatuhkan Mas, saya masih belum ngerti keuangan. Saya bahkan hampir orang Polda itu mau turun ke rumah saya Mas. Saya kurus waktu itu Mas, kecil ya waktu itu, udah masih muda kok diri saya kayak gini gitu loh. Saya jatuh di usia 19 tahun ini udah mempunyai hutang 50 juta. Itu yang Mas yang saya takutkan waktu itu. Orang tua saya jangan sampai tahu, kalau saya itu hancur, kalau saya itu nggak bisa mengembangkan, nggak bisa apa. Jangan sampai tahu. Itu semuanya saya rasakan sendiri. Bismillah, saya bangkit sendiri waktu itu. Saya nggak pengen orang tua, istri saya, calon istri saya itu nggak pengen tahu. Itu semuanya saya pendam sendiri Mas waktu itu Mas. Sampai akhirnya kebenaran itu terbukti bahwa saya itu dijatuhkan. Manajemen saya salah semua Mas, dalam keuangan pembelanjaan sapi itu salah semua. Itu kuncinya. Jangan sampai kita pembelanjaan terus manajemen keuangan jangan sampai hancur, karena itu berakibat fatal, kerugian dalam bisnis. Motivasi buat teman-teman saya, rekan-rekan saya, satu, jangan malu berusaha. Lebih baik berusaha daripada kita bekerja ke orang lain, karena kita nggak dibatasi, kita bisa men-schedule waktu kita sendiri, terus bayaran kita sendiri. Waktu kita tuh banyak dan kita bisa berinovasi, itu intinya. Dan teman-teman saya seusia saya, bahkan adik-adik saya lah, kalau bisa jangan malu beternak sapi, jangan malu berusaha, jangan malu untuk melakukan hal-hal yang menjijikan, karena itu semua cuan, semua itu cuan. Yang penting kita mau, kita berani melangkah, berani mengambil resiko, insya Allah semuanya akan lancar. Jangan sampai ketergantungan, karena saya pernah mengalami itu, tergantungan kepada orang tua. Akhirnya waktu ditinggal orang tua saya kolab, saya hancur. Dan makanya itu saya pesan buat adik-adik, teman-teman semuanya, jangan sampai, kalau bisa didikan mulai kecil mandiri, jangan menyusahkan. Bahkan kalau bisa buat bangga, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, buat mereka bangga. Nongkrong-nongkrong kurangin, hal-hal yang menjerumuskan masa depan kita. Kalau bisa hindari itu, hindari. Karena apa? Rusaknya kita hari ini akan mempengaruhi rusaknya generasi kita, anak kita, istri kita, bahkan akan rusak juga. Makanya itu, hindari itu semuanya. Lebih baik kita mandiri, bekerja dengan baik, lurus. Bismillah, insya Allah semuanya akan lancar.